Assalamualaikum adik-adik semua. Setelah belajar aturan perkalian dan notasi faktorial, sekarang kita akan lanjut belajar mengenai permutasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur dengan memperhatikan urutan. Nah, ada beberapa jenis permutasi. Ada permutasi R unsur dari N unsur, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, permutasi siklis, dan permutasi berulang yang terdiri dari R unsur. Oke, kita bahas satu persatu ya, mulai dari permutasi R unsur dari N unsur. Permutasi dilambangkan dengan huruf P. Jadi, kalau misalnya ada yang seperti ini tuh bacanya permutasi 4 dari 9. Gitu ya. Jadi, kakak ulangi, ini tuh bacanya permutasi 4 dari 9. Jangan sampai kebalik ya. Pokoknya sebut yang angkanya sedikit dulu, habis itu baru deh yang angkanya lebih besar. Ketika menuliskan permutasi R unsur dari N unsur, juga seperti itu. Yang angkanya kecil di sebelah kanan huruf P, terus yang agak beda gitu angkanya, tulisnya di sebelah kiri ya. Untuk permutasi R unsur dari N unsur, rumusnya tuh seperti ini. Permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Ada juga tuh yang rumusnya kayak gini. Permutasi N dari N sama dengan N faktorial. Nah, khusus rumus yang ini, kalau misalnya angka yang di sini dan yang di sini tuh sama. Jadi ingat pakai rumus yang ini ya. Lanjut ke contoh soal ya. Hitunglah nilai dari permutasi berikut. A. Permutasi 5 dari 5, B. Permutasi 2 dari 7. Bagian A, permutasi 5 dari 5 sama dengan, ini angkanya sama kan ya, jadi kita gunakan rumus yang ini. Karena di sini n-nya tuh 5, maka kita tuliskan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Bagian B, permutasi 2 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 2, 5 faktorial. Karena di bawah sini 5 faktorial, maka yang di atas sini kita tuliskan sampai 5 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Coret yang sama dengan 7 kali 6, 42. Lanjut ke soal yang berbentuk cerita. Di antara 10 orang pengurus OSIS, akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyak susunan pengurus yang dapat dibuat. Nah, dari soal ini, kita peroleh N-nya itu ada 10 dan R-nya ada 3. Jangan sampai kebalik ya. Yang dipilihkan ada 3 orang. Nah, yang dipilih itulah R-nya. Terus dari berapa banyak orang yang akan dipilih, itu adalah N-nya. Sudah jelas kan bedanya antara N dan R? Oke, lanjut kita hitung banyak susunannya. Permutasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8
kali 7 faktorial. Kita stop sampai 7 faktorial karena di bawah sini 7 faktorial per 7 faktorial. Coret yang sama dengan 10 kali 9 kali 8, 720. Jadi ada 720 susunan pengurus yang dapat dibuat. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Untuk permutasi jenis yang ini, rumusnya P sama dengan N faktorial per K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Bentuk soalnya tuh biasanya kayak gini. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata statistik? Nah, kata statistik ini terdiri dari 9 huruf kan? Jadi kita tuliskan N sama dengan 9. Kemudian kita cari huruf yang sama. Yang sama kan ada huruf S, T, dan juga huruf I. Nah, huruf S ada 2, huruf T ada 3, dan huruf I ada 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus sama dengan 9 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per yang ini dan yang ini kita jabarkan ya. 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 2 kali 1. Coret yang sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4, 60.480 per 2 kali 1, 2 kali 2 kali 1, 2 sama dengan 60.480 per 2 kali 2, 4 sama dengan 15.120. Jadi ada 15.120 susunan huruf. Lanjut lagi permutasi siklis. Banyaknya susunan berbeda dari unsur-unsur yang membentuk lingkaran disebut permutasi siklis. Secara umum, soalnya biasanya tentang susunan duduk, baik itu di meja makan, meja rapat, dan sebagainya. Rumus untuk permutasi siklis yaitu P sama dengan N kurang 1 faktorial. Sebagai contoh, 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyaknya susunan duduk yang berbeda dari ketujuh orang tersebut? Nah, dari soal ini adalah N-nya. P sama dengan N kurang 1 faktorial sama dengan 7 kurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Jadi, banyaknya susunan duduk yang berbeda dari ketujuh orang tersebut adalah 720. Nah, kalau misalnya di dalam soal diketahui ada yang duduk berdampingan, kira-kira gimana ya cara menyelesaikan soalnya? Agar bisa paham soal jenis yang ini, yuk kita lihat penjelasan berikut. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anaknya. Mereka duduk di meja makan yang bentuknya melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan? Perhatikan gambar berikut. Nah, ayah dan ibu selalu duduk berdampingan sehingga pasangan ini dapat dianggap satu. Maka terdapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 objek yang akan disusun secara siklis.
Kita tuliskan N sama dengan 4. Mereka duduk mengelilingi meja bundar, maka banyak permutasinya. N kurang 1 faktorial sama dengan 4 kurang 1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Banyak susunan duduk ayah dan ibu. Permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi, banyak cara anggota keluarga duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan adalah 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Sebagai catatan, khusus soal yang mempunyai syarat duduk berdampingan, perhatikan ada berapa jumlah orang yang selalu duduk berdampingan. Jika ada 2 orang seperti yang ada pada contoh soal, maka kita gunakan permutasi 2 dari 2. Jika yang duduk berdampingan 3 orang, maka gunakan permutasi 3 dari 3. Seperti itu ya. Lanjut ke jenis permutasi yang terakhir, yaitu permutasi berulang yang terdiri dari R unsur. Rumusnya itu, permutasi N sama dengan N pangkat K. Contohnya tuh seperti ini. Berapakah banyaknya susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6? Banyaknya angka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, N sama dengan 6. Dan ini adalah K-nya. Masukkan nilai N dan K ke dalam rumus sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Gimana? Sekarang sudah mengerti kan tentang jenis permutasi? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oh ya, kakak sudah siapkan soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan kalian tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.